Cek, ada suara saya? Ada Pak. Baik ya. Baik saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama ya antara mahasiswa ya dengan saya selaku pengampu mata kuliah rekayasa konstruksi ya, rekayasa hidrologi ya. Bentar, saya ini kan kondisikan absen dulu. Ini ada link absen saya sebarkan di grup WA untuk absen mahasiswa ya, seperti biasa. Nah. Ini partisipannya ada 59 orang ya. Tapi ini sudah sudah masuk semua ini. Atau masih ada yang belum? Ada yang belum pakainya, Pak. Masih ada yang belum ya. Tapi ini pertemuan pertama ini saya rasa sangat penting ya untuk menyepakati kontrak perkuliahan antara dosen dengan mahasiswanya supaya terjadi kepemahaman bersama masalah tata aturan perkuliahan di semester ini, terutama dengan mata kuliah rekayasa konstruksi, rekayasa hidrologi. Nah, saya sudah menyusun sebetulnya RPP dari mata kuliah ini ya, rencana pembelajaran RPS mana ya, rencana pembelajaran suatu semester dengan metode daring ini, perangkat nilai dan segala macamnya sudah saya susun ya, nanti akan saya berikan di grup PA, tetapi perlu saya jelaskan lebih rinci dulu ini masalah RPS tersebut ya. Saya share screen, terlihat ya? Nah ini saya sudah menyusunnya ini ya, dokumen kelengkapan mata kuliah berbasis KKNI ini ya. Nah. Oke, ini isi dari ini ya. Nah ini learning outcome-nya ya, yang lulusan kita itu ya. Ini saya ambil dari dokumen kurikulum ya, tahun 2018, walaupun ini akan segera diperbarui di tahun 2021 ini ya, yang katanya kita metode pembelajarannya berubah, yaitu belajar merdeka, kampus merdeka ya. Nah, kemudian ini saya rasa ini tidak akan jauh berbeda ya, karena ini kita turunkan dari visi dan misi di universitas, kemudian diturunkan ya dari PASI menjadi visi dan misi fakultas, kemudian diturunkan kembali menjadi visi dan misi jurusan ya. Nah, ini bidang pekerjaannya, nanti bisa dibaca. Nah, ini deskripsi bidang studi. Kemudian ini rumusan sikap yang harus dicapai dalam prodi ya. Nah, ini rumusan pengetahuan ya. Ini kemudian rumusan keterampilan umum. Nah, ini semuanya sudah saya susun ini. Nah, sampai rumusan keterampilan khusus ini. Kemudian, nah ini capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini. Nah, yang pertama ya, ini saya tekankan benar ini, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ya. Nah, ini nanti akan kita turunkan. Mungkin saya rasa mahasiswa juga bisa menurunkan ya, bagaimana menunjukkan sikap yang bertanggung jawab itu. Ini implikasinya panjang ke depannya. Panjang ke depan maksudnya ya bagaimana nanti mahasiswa mengkondisikan tugas-tugas, kemudian mengkondisikan profil ya, kemudian mengkondisikan bagaimana sikap di dalam kelas, walaupun kelas kita secara online ini. Kemudian menguasai konsep teoritis pengetahuan tentang keterampilan tertentu ya. Nah ini
keterampilan tersebut secara mendalam ternyata. Saya coba menyusunnya secara mendalam. Artinya apa? Ya, cakupan kekhususan ya atau kedalaman materi yang akan saya berikan ini akan saya evaluasi dari tahun-tahun yang sebelumnya, mana yang kurang, mana yang bisa saya tambahkan atau yang bisa saya tekankan lebih detail, itu akan saya detailkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini kerja kelompok ya. Walaupun secara daring kita coba kerja kelompok nanti di tugas ya, di tugas-tugas besar. Kemudian yang tidak kalah penting mampu melakukan pengumpulan data, pengukuran, investigasi lapangan guna perancangan ya. Nah, ini saya nanti mengundang beberapa mahasiswa khususnya yang berada di Kota Tasik ya, untuk bagaimana cara mendapatkan data di lapangan, kemudian bagaimana pengukuran di lapangan itu akan saya coba. Nah, nanti saya lebih banyaknya mungkin koordinasinya dengan Yusuf ya. Iya, Pak. Nah, ini capaian pembelajaran pada mata kuliah hidrologi ini seperti ini ya. Mampu menjelaskan tentang siklus hidrologi ini hal yang wajib saya rasa. Kalau ini tidak bisa ya otomatis yang ke belakangnya ini turunannya tidak akan paham. Kemudian mampu menghitung yang berkaitan dengan seluruh aspek hidrologi, baik itu hujan, kejadian hujan, probabilitas hujan, kemudian masalah das ya, karakteristik das, kemudian bagaimana konversi hujan menjadi debit, kemudian analisis frekuensi kalau data debit tersedia atau data debit tidak tersedia. Nah, kemudian akhirnya ini mampu menganalisis masalah hidrologi yang telah terjadi. Oke ya, nah ini saya detailkan sampai ke sub capaian pembelajaran di sini. Ya, nah ini sampai diawali dengan menjelaskan tentang proses terjadinya dan terbentuknya kembali air di dalam siklus hidrologi ini pasti. Nah, sampai di sini yang paling penting itu menyimpulkan hasil analisis layak atau tidak distribusi probabilitas itu ya. Nah, sampai di sini ya detailnya nanti mohon dibaca ya, mohon dipahami. Ini kalau dipahami ke depannya mahasiswa itu akan apa ya? Akan tahu gitu ya apa yang harus saya pelajari, kemudian apa langkah-langkah yang harus saya pelajari untuk bisa lulus, dikatakan lulus atau layak lulus di mata kuliah ini. Memang kejadian-kejadian sebelumnya ya, Anda semester kemarin kan ada kuliah dengan saya ya. Itu memang banyak saya up ya nilainya ya, supaya bisa lulus. Ya memang ada kekurangan. Ya saya tidak apa namanya ya, tidak menampik ya bahwa perkuliahan secara daring itu banyak kekurangan di kelas ya, pelaksanaannya ya sangat banyak kekurangan lah istilahnya. Makanya untuk itu saya juga kasihan dengan mahasiswa sebetulnya. Makanya di komen saya di WA terakhir itu kalau masih ada yang ingin ditanyakan ke depannya saya akan masih tetap bertanggung jawab ke mahasiswa. Saya akan melayani mahasiswa untuk konsultasi jika ingin menanyakan masalah statistik ya kemarin itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, statistik itu semuanya dipakainya di mata kuliah ini, terutama. Di semester 5 nanti ada manajemen konstruksi. Itu juga semuanya berbasisnya ke statistik. Semua bidang sekarang ya, itu berkaitan dengan statistik sekarang ya. Terutama yang masalah literasi data ya. Machine learning itu konsepnya di statistik, tinggal ditambahkan codingnya saja sebetulnya. Secara sistem ya. Nah, oke, ini analisis instruksionalnya. Saya akan memakai ini sebetulnya nanti untuk apa ya? Untuk satu semester perkuliahan ini. Nah, ini awal perkuliahan ini kita ya, pertemuan pertama. CPMK-nya sudah ada di sini, kemudian ya, kemudian sampai di pertemuan kedua sampai ke-6 ini. Nah, ini berkaitan dengan evaporasi, ini kejadian hujan dan segala macamnya sampai infiltrasi, kemudian sampai pertemuan ke-7 itu menyimpulkan dan mendiskusikan, menghitung hasil survei lapangan berkaitan dengan data
pengukuran debit ya. Nah, ini bagaimana nanti kita sistemnya nanti akan kita bicarakan. Kalau tidak bisa nanti akan saya ubah. Nah, intinya seperti itu. Kita harus adaptif dengan lingkungan sekarang. Kemudian sampai pertemuan ke-9 ya, ke-8 itu adalah UTS, ke-9 itu adalah permasalahan DAS. Nah, permasalahan DAS ini ya tentu kita akan berkaitan dengan memodelkan DAS ya. Nah, kalau harapannya mahasiswa bisa memodelkan DAS itu sendiri bagaimana. Kemudian menelaah kembali DAS yang berkaitan dengan hidrograf ya. Kemudian menelaah kembali perhitungan akibat permasalahan banjir ini. Nah, sampai analisis banjir, kemudian permasalahan yang terkaitan memecahkan alternatif lain. Nah, ini ya statistik hidrologi itu. Nah, ini RPS yang saya susun ya. Ini sudah ini materinya. Ini sumbernya, nanti bisa ditambahkan beberapa jurnal dari saya rasa bisa dipakai ya. Banyak itu jurnal yang dari saya bisa dipakai untuk berkaitan dengan ini, baik di bidang irigasi, yaitu masalah evaporasi, kemudian perencanaan banjir, perencanaan hujan wilayah, itu ada jurnalnya dari saya, bisa kita pakai nanti. Nah, ini yang sekarang yang sudah saya susun itu ya. Nah, ini materinya, ini kita tidak bisa tatap muka, kemudian ini metodenya saya ganti daring. Coba Anda perhatikan ini, satu yang saya contohkan ini kuliah pemaparan, baik slide maupun video ya. Kemudian diskusi tanya jawab. Nah, pemaparan contoh, ini penjelasan kuliah di awal ini ya. Kemudian melalui chat grup di WA misalnya, ataupun ini Google Classroom ini bisa ya, asal ada pemberitahuan ke saya. Kemudian pemberian tugas materi pertemuan kemudian didiskusikan di Google Classroom dan saling mengkomentari antara mahasiswa. Ini boleh ya. Nah, atau dikomentari di grup WA boleh sebetulnya. Nah, ini pustakanya ada 1-2 yang bisa dipakai, tentu nanti akan bisa saya tambahkan. Kemudian indikator penilaian saya ini, ketepatan mahasiswa menjelaskan tentang siklus hidrologi karena ini materinya masalah siklus hidrologi. Yaitu pertemuan yang sekarang ya. Nah, kemudian kriterianya apa? Nah, ini. Kriteria tugasnya ini. Kalau ada nanti tugas ini. Membuat resume ya. Kemudian bisa saja nanti saya multiple choice ya. Nah, post learningnya biasanya saya buatkan di Google Form, kalau tidak di Classroom ya, dikumpulkan minggu depannya. Nah, bobot nilainya itu kalau untuk materi ini saya ambil 5%. Nah, ini sampai materi kedua juga saya ambil 5%. 5% sampai pertemuan ke-7 saya rasa ya. Sampai nanti UTS-nya kita lihat ini berapa persen ya. Pertemuan ke-6 itu saya ambil 10%. Ini untuk nilai UTS nanti ini. Nah, oke ya, paham ya. Nah, ini selanjutnya seperti ini mungkin bisa lebih detail dibaca oleh mahasiswa saya rasa ya. Harusnya dibaca. Sampai ke pertemuan 16. Nah, kemudian ini rencana kegiatan pembelajaran daring, ini RKPD sudah saya susun juga. Nah, ini nanti contohnya saja ini ya. Nah, ini metode model atau bentuk pembelajarannya. Ada yang ceramah yang saya jelaskan, ada diskusi ya. Kemudian menonton video, nanti akan yang saya buatkan misalkan seperti itu, ada yang bersifatnya kerjasama ya. Nah, ini rancangan tugas. Nah, ini misalnya seperti ini. Berarti minggu ini saya harus memberikan tugas ke saudara-saudara semua ya. Dikumpulkan minggu depan ini. Di hari Minggu pukul 23.59, artinya pukul 00 ini sebetulnya. Nah, ini artinya setiap minggu itu akan ada tugas minimal ya. Minimal itu membuat resume lah. Nah, ini rancangan penilaian, kita akan detailkan ini ya, supaya tidak ada ini apa masalahnya, apa namanya, tidak ada protes dari mahasiswa ya. Nah, ini rancangan nilai ya.
keaktifan diskusi di chat room yang besar 30%, Google Form ini dari nilai saja ini ya 30%, kemudian nah ini ada tugas khusus nanti analisis DAS dengan GIS ya 40% ini nilai individu. Nah ini UTS dan UASnya seperti ini. Nah atau nanti ini sebetulnya mata kuliah ini saya rancangnya ada apa namanya, ada tugas besarnya. Nanti di akhir mahasiswa akan ada presentasi. Ya. Nah, penilaian bisa saja saya tetapkan seperti ini ya, atau dari rata-rata kelas ini. Nah, misalnya A besar dari 76 atau berikutnya ini nanti bisa kita bicarakan. Ya, tapi ini pedoman dulu ya. Mau ngambil yang satu atau dua. Kalau yang satu tentu saja terbatas yang dapat A sebetulnya. Yang dua tidak terbatas dapat A. Semuanya bisa dapat A. Karena ini diambil dari jika X besar dari rata-rata ditambahkan 2 kali standar deviasi. Kan begitu kan? Ini kalau dari statistik ini. Nah, ini rubrik penilaian mungkin bisa dibaca oleh mahasiswa ya, tapi harusnya dibaca ini. Oke ya. Nah, ini rubrik penilaian sampai dengan satuan acara pembelajaran ya. Subnya seperti ini. Ini harusnya nanti diisi oleh mahasiswa ini. Sumbernya ini, kemudian kontrak perkuliahan. Nah, ini yang penting ini kontrak perkuliahan nanti harus ada wakil dari masing-masing kelas ini untuk menyatakan mahasiswa menyetujui kontrak ini ya secara umum. Mata kuliahnya ini, kodenya ini, oh ini masih 3 SKS ya, ini salah ya, 2 SKS ya. 2 SKS, semesternya ini salah juga, semester 4. Prasyaratnya sebetulnya ada ya. Statistik ya. Nah, capaian pembelajarannya ini sama dengan yang di atas tadi, deskripsinya sama dengan yang di atas tadi. Kemudian pendekatannya secara umum seperti ini, campuran dan segala macamnya, ini metodenya. Komponen nilainya ini, misalnya ini yang kita sepakati ya, 76 atau 80, saya setujunya 76 lah, saya turunkan lah ya skornya saat ini. Kemudian ini rincian materinya, ini daftar pustakanya, nah ini lain-lainnya ya. Apabila hal-hal yang di luar kontrak perkuliahan ini dapat musyawarah pada saat acara perkuliahan atau di luar perkuliahan dengan sesuai waktu yang disepakati. Misalnya mau fitconnya berapa kali, kan begitu kan harus disepakati. Apakah tiap minggu mau fitcon atau tidak, atau cukup dengan video, kemudian materinya pemberiannya seperti apa, hanya lewat videonya saja atau PPT-nya diberikan atau tidak ya. Karena di luar itu sekarang PPT tidak diberikan. Beberapa dosen di luar itu ya, terutama yang kampus-kampus yang sudah mapan itu tidak memberikan PPT, hanya memberikan video ya. Video yang saat ini saja gitu. Mereka tidak memberikan PPT. Kemudian nah ini maksudnya tadi ya, selanjutnya apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan ini maka akan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Demikian kontrak perkuliahan ini dibuat dilaksanakan sebagaimana mestinya dapat dimulai sejak penandatanganan. Nah, ini nanti harus kita sepakati ini ya antara dosen pengampu dengan mahasiswa. Oke ya. Oke, kita diskusi dulu masalah ini. Mangga. Dipersilakan. Oh ya, ya ini disimak. Dosennya saya set 2 dosen ya, tim dosen. Saya dengan Bu Pia. Kalau saya berhalangan, Bu Pia yang akan masuk. Atau nanti bagaimana antara pembagian tugas saya dengan Bu Pia ya. Mangga silakan. Ada yang tidak disetujui dengan rencana ya RPP yang saya susun ini. Ini sudah sangat detail ini ya. Dan ini sudah diperiksa oleh tim dari kampus lain ini. Dan dinyatakan
layak untuk diberikan ke mahasiswa lah ya. Silakan, ada yang ini kan, Mangga? Yusuf tadi mana Yusuf? Iya Pak. Ya, bagaimana? Silakan. Kalau dari kami mah setuju Pak. Cuman untuk permasalahan Fitcon kayaknya bisa didiskusikan lagi Pak. Ya, itu kan bisa didiskusikan maksud saya ya. Itu kan ada kesepakatan dulu nanti kalau ada perubahan. Makanya karena ini pembelajarannya semuanya full daring kan begitu ya. Kecuali nanti ada beberapa kasus yang saya minta mahasiswa untuk hadir di kampus ya. Untuk mengikuti misalnya saya mengadakan pengukuran di lapangan misalnya. Nah, itu sebaiknya ada perwakilan dari mahasiswa. Tentu saja dengan protokol kesehatan. Maksudnya seperti itu. Nah, pelaksanaan Fitcon ya memang harus kita bicarakan seperti itu ya. Apakah saya nanti memberikan videonya saja atau bagaimana? Begitulah maksudnya. Nah, artinya kalau ini disetujui, yang lain bagaimana? Perwakilan kelas A, Yusuf ya? Atau semua kelas ini diwakili oleh Yusuf dulu? Iya Pak. Mangga yang lain? Kalau ini setuju, efek ke belakangnya nanti panjang ini. Ya, harusnya mahasiswa bisa menganalisis ini. Mangga yang lain? Saya setuju sih Pak. Setuju ya? Saya Habib Pak. Ya, mangga. Mungkin kami dari mahasiswa mau minta filenya dulu Pak. Soalnya butuh dibaca dulu. Betulnya kecepatan di scroll-scrollnya Pak. Oh, oke. Kalau masalah skor, saya rasa itu tidak akan ada masalah ya. Masalah pelaksanaannya saja sebetulnya ya. Kalau masalah skor nilai itu tidak akan ada perubahan. Masalahnya itu sudah diperiksa oleh tim dari kampus lain maksudnya. Paling kalau ini memang harus saya berikan ke mahasiswa sebetulnya ya. Oke lah, kita bicarakan dalam minggu depan ya. Saya anggap setuju dulu ini, tapi saya jelaskan dulu apa namanya implikasi ke depannya ya. Nah, oke. Saya share lagi screen saya. Nah, ini. Ada ini? Ini ada? Ada Pak. Terlihat Pak, udah terlihat. Oke, kelihatan ya. Oke. Ini kode kuliah mata kuliah ini kita adalah KT 411210. Ini dari SIMAK saya ambil ya. Nah, ini pengampunya adalah saya, nomor WA saya adalah ini, email saya yang digunakan adalah ini ya. Ya, kebetulan saya sebetulnya bagian dari lab sumber daya air dan hidrolika ya. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Nah, ini tadi deskripsi mata kuliah yang kita ikuti kali ini. Nah, kodenya adalah ini, SKS-nya adalah 20. Nah, hidrologi ini merupakan ilmu dasar ya dalam bidang keairan yang terkait dari analisis penyiapan besaran rancangan sistem keairan. Nah, kita bicara sistem di sini ya, rancangan sistem keairan. Baik untuk perencanaan, pembangunan maupun pengoperasian dari pengelolaan sumber daya air dan untuk bangunan air. Nah, ini semua bangunan air itu sebetulnya harus melalui kajian hidrologi dulu ya. Nah, kemudian cakupan materi kuliah meliputi ini penekanan tentang peran ahli hidrologi ya atau istilahnya hidrologis ya.
dalam bidang teknik sipil. Nah, tidak semua ahli hidrologi itu bisa sesuai dengan bidang teknik sipil. Ada yang orang geografi tapi dia ahli hidrologi tapi tidak bisa ahli di bidang teknik sipil, itu maksudnya. Nah, kemudian kebetulan Anda dari teknik sipil, ya perencanaan ini harusnya kita yang menguasai, ya. Nah, kemudian cakupan materi kuliahnya tadi ini ya. Kemudian ini konsep dasar siklus hidrologi itu harus benar-benar dipahami, karena nanti dari sinilah kita bisa menyusun dari water balance ya yang ada di suatu das. Nah, itu. Kemudian unsur-unsurnya yang terdapat dalam siklus hidrologi itu seperti apa ya, mulai dari hujan atau istilahnya previtasi, kemudian ada intersepsi, kemudian ada infiltrasi, kemudian ada perkolasi, base flow sampai run off, kemudian ada evaporasi, evapotranspirasi membentuk awan kembali, nanti seperti apa konsepnya. Nah, itu kaitannya dengan water balance ya, seperti apa. Kemudian keterkaitannya dengan kebutuhan air, ketersediaan air di muka bumi atau di dalam suatu kawasan das itu seperti apa. Dampaknya ya kalau kita hitung nanti detailnya lagi untuk ketersediaan air irigasi misalnya seperti apa. Kemudian evaporasi atau evapotranspirasi yang terjadi di irigasi seperti apa. Kapan kita memberikan air untuk irigasi. Nah, konsepnya dari sini dulu ya. Nah, turunannya nanti ya itu tadi irigasi ya, irigasi dan bangunan air 1 2, kemudian perencanaan bendung dan bendungan, kemudian drainase perkotaan, itu akan keterkaitannya seperti itu. Kemudian kalau Anda merancang jembatan nanti seperti apa dari aspek hidrologi seperti itu ya. Nah, kemudian nah ini yang tidak kalah penting, penyiapan semua informasi data banjir, rancangan hidrologi untuk penunjang perencanaan dan pengelolaan bangunan air, pengembangan sumber daya air pada umumnya. Oke ya, ini deskripsi mata kuliah ini. Nah, adapun pelaksanaan perkuliahan ini, yang pertama itu saya rancangnya tadi daring. Itu sudah terkait di dalam RPP yang tadi ya, rencana pembelajaran mata kuliah tadi ya. Itu ada lengkap di situ semuanya. Nah, kemudian saya akan ingin ya mencoba ini metodenya hybrid ini. Luring plus daring. Nanti ada beberapa perwakilan dari mahasiswa untuk ya kuliah lapangan ya. Mungkin bisa saja nanti saya minta mahasiswa bagaimana cara mencari data itu seperti apa. Apakah perlu surat dari kampus kita buatkan ya, terutama data-data berkaitan dengan keperluan analisis data curah hujan ya. Nah, kemudian, nah ini menyelesaikan proyek tugas masing-masing ya. Ini juga bisa sebetulnya bagi yang ada di kampus untuk diskusi dengan saya secara luring misalnya, atau kita buatkan diskusinya dengan daring. Itu bisa metode hybrid sebetulnya. Itu ya. Halo, masih ada mahasiswanya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Nah, kemudian, nah ini karena kita perkuliahannya daring ini, saya membuatkan classroom yang pertama, ya. Saya sudah nyaman dengan classroom, walaupun nanti saya pakai virtual class. Saya coba dengan yang mata kuliah yang lain lah, jangan ini, ya, jangan rekayasa hidrologi ini. Saya tidak mau coba-coba, ya. Nah, manajemen materi kuliah itu semuanya nanti akan saya upload di classroom, tugas, nilai, dan ujian. Itu semuanya kita laksanakan di classroom. Nah, virtual class ini saya tadi seperti yang saya bicarakan, saya belum nyaman rasa-rasanya ya, karena takut bandwidth-nya nanti terbatas yang diunsil. Tiba-tiba waktu kita kuliah langsung down ya. Nah, itu menimbulkan gangguan ya. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan di sini juga banyak kekurangan seperti kuota mahasiswa, jaringan dan segala macamnya. Yang jelas ini
ada kesepakatan ya maunya tadi mau VidCon-nya berapa kali ya dalam ya gimana ya periodenya berapa kali gitu ya maksudnya tadi ya kita bicarakan ya. Nah, kemudian VidCon-nya bisa Zoom yang utama saya tekankan, kemudian Google Meet bisa juga ya. Unsur Meet juga ada sebetulnya walaupun basisnya ke Google dan grup WA kalau kita tidak menggunakan Zoom kan begitu ya atau tidak menggunakan VidCon. Nah, ini semuanya saya namakan Learning Management System yang akan kita bangun atau istilahnya itu LMS. Nah, oke, kita sepakati dulu ini. Mau bagaimana VidCon-nya? Mangga, silakan. Kalau dari saya, Pak, lebih baik menggunakan Zoom saja, soalnya disubsidi pemerintah juga kan untuk kuotanya. Oke. Siapa ini? Hilmi, Pak. Hilmi ya. Oke, Hilmi. Mangga. Enggak maksudnya Mi, ini mau tiap minggu VidCon atau tidak gitu maksudnya? Kalau dari saya sih 2 minggu sekali, Pak. 2 minggu sekali. Oke. Berarti minggu yang berikutnya via itu ya, via nonton kalau enggak dengan grup WA ya. Begitu Mi? Mau bertanya dulu, Pak, kalau Ya, yang enggak. video itu gimana sistemnya, Pak? Apakah Bapak ngejelasin Sama. PowerPoint-nya atau gimana? Sama menjelaskan PowerPoint-nya, tapi hanya dalam bentuk video. Tapi kita aktif nggak diskusinya di grup WA. Oh ya, setuju, Pak. Nah, saya coba rancang seperti itu ya. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala gitu maksudnya. Memang menjadi tugas yang berat sebetulnya bagi dosen dalam menyiapkan bahan kuliah. Terutama bahan kuliah yang banyak hitungannya. Nah, itu kan repot itu. Di tengah keterbatasan pertemuan dengan mahasiswa harusnya ini memang tatap muka ya. Walaupun sumber pembelajaran itu sudah banyak, tapi ada beberapa hal itu yang harus kita tekankan ke mahasiswa. Yang lain bagaimana? Menurut Ilmi ini 2 minggu sekali kita melakukan VidCon. Ini juga sedang saya rekam ya, saya record ini. Nanti recording ini ya saya masukkan di ya mungkin di grup ataupun di akun YouTube misalnya juga bisa ya untuk mahasiswa bisa melihat kembali pembelajarannya. Oke, yang lain bagaimana? Saya Diki Chandra, Pak, dari Ya, kelas C. mangga Diki, ya. Ya, saya sependapat sama Hilmi bahwasanya kalau dilaksanakan pertemuan secara Zoom itu 2 minggu sekali dan salah satu dari pertemuan untuk pengganti Zoom itu lewat video media video seperti itu, Pak. Oke ya. Oke, Ya. mangga ya. Terima kasih, Pak. Oke, mangga. Berarti kita sepakati dulu ya dari perwakilan ini kalaupun ada perubahan nanti kita bicarakan di grup WA ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, kalau gitu kita setuju semua ya. Saya harap kalau ada perubahan nanti kita bicarakan di grup WA, mangga ya. Nah, yang penting perkuliahan ini ya CPL-nya tadi tercapai ya. CPL, CPMK sampai sub CPMK detailnya tadi tercapai. Intinya seperti itu. Nah, ini kalau Classroom. Nah, ini kalau kita menggunakan Classroom maupun VidCon, ya tolong ini saya tekankan kembali karena tadi sudah saya jelaskan agak walaupun secara umum ya. CPL, kemudian CPMK ya, sub CPMK yang ditekankan di situ karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan etika tadi kita lihat ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya oleh mahasiswa. Yang pertama, nah Classroom mohon untuk menggunakan email Unsil. Ya. Semuanya sudah menggunakan email Unsil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, karena gitu nanti ada file-file yang besar saya berikan melalui email akun Google Classroom itu nyambungnya kan ke Google Drive. Google Drive itu saya hanya setting ya share-nya hanya dengan email Unsil juga begitu ya.
Nah, nanti kalau mahasiswa nanti bisa bermasalah di situ gitu maksudnya. Apalagi kan kalau mahasiswa memakai email Unsil, ada fasilitas yang didapatkan. Yang pertama, Google Drive-nya kapasitasnya tidak terbatas. Kalau menggunakan email biasa di akun Drive-nya ya, Google Drive-nya itu kan hanya 15 GB. Nah, itu maksud saya. Itu ada hal yang bisa kita dapatkan fasilitas lah. Mari kita gunakan bersama-sama. Kemudian, mohon melengkapi foto profil. Sebaiknya pas foto yang resmi yang bisa dikenali supaya saya bisa mengenali mahasiswa saya gitu maksudnya. Sudah dipakai ya? Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Nah, kemudian pengumpulan tugas dalam bentuk PDF atau format yang sesuai dengan ketentuan khusus, misalnya seperti apa ya? Misalnya kalau ada saya minta form Excel-nya misalnya, nah itu harus diinikan form Excel. Jangan dikirimnya dalam format gambar tugas-tugas itu, walaupun itu dipoto dijadikan PDF. Karena kalau gambar nanti terpisah filenya gitu ya. Nah, kemudian menggunakan NPM dan nama lengkap mahasiswa. Kita ubah ya, nanti mohon kalau bisa namanya dulu ya. Kalau di Pitcon ya. Supaya tidak terpotong itu mahasiswa ya. Supaya saya kenali dulu mahasiswanya. Karena kan kalau NPM saya kan nggak hafal lah. Ya kalau di Google Classroom, NPM duluan. Tidak masalah. Nah, ini mata kuliah yang sebelumnya ini masih saya temukan menggunakan nama samaran. Ini lucu-lucu juga namanya ya. Nah, itu tolong dihindari karena itu bisa memberikan persepsi dosen terhadap mahasiswa. Oke lah, kalau dosen kan paling mahasiswa dapat teguran untuk membenarkan. Kalau tidak dapat teguran, tidak diindahkan oleh mahasiswa, biasanya berpengaruh ke nilai lah. Ya, berarti dia tidak aktif di classroom-nya, seperti itu. Tapi kalau di luar itu bisa menimbulkan persepsi Anda misalnya di dunia kerja itu ya atasan Anda misalnya Anda punya atasan itu bisa persepsinya sangat panjang itu. Bisa Anda tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, itu seperti itu harusnya ya. Nah, tolong ini diperhatikan. Mari kita untuk mencoba ya berdisiplin di dalam pembelajaran ini. Oke. Kalau ini disepakati semua, kita bisa mulai perkuliahan ini pendahuluan dulu ya. Oh iya, ini harus ada yang saya tambahkan. Kalau di dalam Pitcon ya, mahasiswa menunjukkan sikap siap ya dalam mengikuti perkuliahan. Nah, ini buktinya bagaimana? Mangga. Cara mahasiswa menunjukkan sikap siap dalam mengikuti perkuliahan. Halo, masih ada? Masih, Masih, Pak. Masih, Pak. Bagaimana? Nah, Fahri Agung bagaimana kira-kira? Fahri? Paling Pak kalau misalkan kan udah dikasih tahu sama dosennya kalau misalkan perkuliahan akan diadakan pukul 8 pagi-pagi ya. Mahasiswa juga harus kurang lebih lah minimal 5 menit sebelumnya udah memasuki kalau misalkan mau media via Zoom ya udah masuk di ruangan Zoom-nya pukul 8 tuh udah paling telat kayak gitu paling Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Ada tambahan? Ada tambahan kira-kira? Yusuf? Iya, Pak. Kalau dari saya mungkin ya, saya tambahkan mungkin di awal kita memperlihatkan kamera video ya. Ya, nih. Video diaktifkan di awal minimal ya dan akhir. Kamera video minimal diaktifkan.
Minimal kamera video diaktifkan di awal dan akhir ya. Nah ini. Kalau mau selama perkuliahan mah enggak ya. Nah, walaupun saya sebetulnya seperti jadi penyiar radio ini. Oke ya. Nah ini saya rasa ini sudah ada perubahan karena saya sudah menyusun RPP-nya tadi. Ini juga sudah ada perubahan ya. Nah ini juga sudah ada perubahan. Yang jelas presensi di sini tidak saya ambil ya. Tadi sudah ada itunya ya, karena pembelajaran daring presensi tidak dinilai. Karena dinilai juga katanya tidak boleh menjadi syarat sekarang presensi itu di dalam perkuliahan ya. Oke. Sepakat ya yang tadi ya? Sepakat ya kira-kira ya? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke ya. Nah ini pengertian hidrologi itu sendiri ya. Ya kita mempelajari, kita masuk pendahuluan dulu ya. Nah ini saya jelaskan secara cepat saja. Karena kalau lama-lama katanya mahasiswa nanti akan keberatan di kuota ya, walaupun katanya sudah ada kuota belajar, walaupun saya tidak mengaktifkan kuota belajar sebetulnya. Tapi mahasiswa katanya kalau dari sumber berita yang saya baca itu kuota belajarnya lebih banyak dipakai buat main game gitu, buat nonton ya. Tapi mudah-mudahan mahasiswa sipil tidak ada yang seperti itu ya, paham akan tanggung jawab lah. Kemudian ini yang masalah hidrologi itu kita mempelajari seluk-beluk masalah air ya yang ada di bumi. Kemudian ini pengertian dari hidrologi itu sendiri ini adalah ilmu tentang seluk-beluk air di bumi. Bagaimana kejadiannya, peredarannya, distribusinya, sifat alami dan kimianya ya. Walaupun kita tidak mempelajari kimianya, ini berkaitan dengan kualitas ya. Walaupun ini bagian dari ilmu air itu sendiri. Serta reaksinya terhadap kehidupan manusia. Ini masalah ketersediaan dan kebutuhan air ya. Nah, kemudian manfaatnya ini yang utama itu ya bagaimana kita memperkirakan banjir ya. Ini berkaitan dengan resiko ya, berkaitan dengan keamanan. Ini kira-kira. Kemudian bahwa kita juga bisa memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan atau dapat dimanfaatkan dari suatu kawasan. Misalnya di sini adalah kawasan das ya, daerah aliran sungai. Bagaimana nanti neraca airnya, bagaimana keandalan dari ketersediaannya yang berkaitan dengan debit ya. Nah ini memperkirakan air yang tersedia. Apakah di dalam satu das itu dengan populasi manusia yang sekian, sektoralnya misalnya industri, domestik, dan pertanian yang berkaitan dengan irigasi, apakah masih tersedia atau tidak? Pada periode bukan periode ya, pada tahun berapa ya kita mengalami krisis air, itu bisa diprediksi ya. Nah, keandalannya berapa persen? Nah, seperti itu. Nah, ini manfaat kita mempelajari ilmu hidrologi sebetulnya. Nah, ini manfaat dalam luas, hidrologi terapan, ini masalah ini ya, hidrometeorologi, ini aliran air tanah, kemudian perkiraan debit sungai, hidrologi perkotaan, sampai perencanaan drainase sebetulnya. Nah, ini tadi teknik drainase. Ini di bidang irigasi ya, perencanaan sistem irigasi itu sendiri. Dan keamanan bangunan, itu berkaitan lagi dengan banjir. Nah, bangunan tenaga air, ya ini di dalam waduk itu kan pasti selalu ada ini ya, pembangkit ya. Atau dalam skala kecil kita juga bisa membuatkan mikrohidro. Berapa potensi mikrohidro yang bisa dibangkitkan dari ketersediaan debit. Nah, seperti itu. Kemudian tidak kalah penting kita harus bisa mengendalikan banjir dengan adanya perubahan tata guna lahan yang semakin masif terjadi. Begitu juga dengan pengendalian sedimen ya. Nah, apakah menggunakan check dam, menggunakan pengendali sedimen seperti sedimen trap atau erosinya yang kita kendalikan ya dengan cara ya penanaman pohon, reboisasi dan lain segala macamnya. Kemudian pada daerah-daerah tertentu yang banyak sedimen yang kasar ya, itu bisa digunakan sabodem ya, itu yang digunakan di Gunung Merapi. Nah, ini pengendalian banjir bandang sebetulnya.
Nah, kemudian tidak kalah penting ini adalah pada teknik bendungan ya. Bagaimana kita merencanakan bendungan, bendungan kecilkah, besarkah atau bagaimana ya. Nah, bangunan-bangunan pelengkapnya seperti apa. Nah, di dalam teknik sumber daya air biasanya kita membahas masalah operasional waduk ya. Bagaimana perencanaan penanganan sungai dalam jangka panjang biasanya, programnya seperti apa, manajemennya seperti apa ya. Nah, begitu juga pada embung dan mata air. Nah, ini tidak kalah penting juga, ini bagian dari hidrologi juga sebetulnya, plumbing ya, baik dalam gedung maupun dalam skala PDHM, kita namakan jaringan pipa. Ini turunannya juga nanti adalah hidrolika ya. Nah, ini baik air minum maupun air kotor, sebetulnya sistem plumbing itu juga harus membahas masalah itu. Nah, ini di bidang transportasi air, walaupun di kita hanya banyak yang ini kan di Kalimantan ya, karena sungainya besar dan lebar. Nah, ini bagaimana perencanaan pelabuhan, saluran-saluran pelayaran. Turunannya nanti di teknik pantai bisa ya. Oke, ini manfaat luas dari teknik hidro ya. Nah, ini beberapa penjelasan ya di bidang irigasi. Ini sawahnya, kemudian ini ada bendungnya ya. Ini ada intake-nya di sini sampai dialirkan ke sawah. Sistem-sistem yang bekerja di seperti ini apa saja? Itu yang maksudnya tadi ya. Ada, kita istilahkan di irigasi itu ada hardware-nya lah. Hardware-nya itu adalah bangunan yang ada ya, mulai dari bendungnya, intake-nya ya, kemudian saluran pengendap lumpurnya, pembuangnya, kemudian saluran primernya ya, bangunan sadap bagi sampai bangunan pengukuran debit. Nah, kemudian bagaimana softwarenya tadi adalah masalah data. Data yang tersedia itu seperti apa? Debit yang tersedia itu seperti apa? Kemudian data curah hujan yang tersedia ada atau tidak? Data klimatologi yang ada di DI ya, daerah irigasi, kita namakan daerah irigasi, ada atau tidak. Nah, itu masalah softwarenya. Kalau dua data ini ada atau tidak ada, itu akan menentukan nanti kinerja dari daerah irigasi itu sendiri. Nah, ini semuanya adalah cakupan dari ya, hidrologi ya. Nah, maksudnya seperti itu. Nanti memang didetailkan di situ adalah adanya irigasi dan bangunan air. Itu Anda pelajari nanti di semester 5 dan semester 6. Ini ya, masih masalah irigasi yang ada. Ini masih sama kelengkapan dari irigasi ya. Jadi mungkin diinikan ya, didetailkan di ini ya oleh mahasiswa. Nah, ini di luar itu sudah seperti ini sistem irigasinya. Nah, ini juga sama ini ya. Nah, ini tidak kalah penting juga yang bermasalah terus di kita ya, drainase. Walaupun kita punya jurusan teknik sipil ya, di kampus kita juga di depannya kebanjiran terus itu. Hanya apa namanya, ya gimana ya, di depan kampus kita banjir kan gitu kan, padahal kita punya jurusan teknik sipil di situ. Nah, walaupun demikian kita sudah berkontribusi sebetulnya penanganan banjir di depan kampus kita ya, di Jalan HZ kita sudah membuatkan simulasi dengan menggunakan software itu dan dijadikan tugas akhir oleh 3 orang mahasiswa ya. Itu semuanya kebetulan bimbingan saya, ada 3 orang menyelesaikan masalah. Yang pertama itu di depan kampus, yang kedua itu di Jalan Hajat di depan AP ya, Asia Plaza. Kemudian yang ketiga itu di Jalan SL Tobing ya. Semuanya sudah pada lulus kemarin. Dan ya mereka sudah menemukan masalahnya itu mau dikerjakan oleh pihak terkait atau tidak, intinya seperti itu. Oke ya. Nah, ini semuanya berkaitan dengan drainase. Bagaimana dalam menentukan daerah tangkapan airnya ya, atau istilahnya subcatchment-nya berapa luas. Kemudian bagaimana merencanakan debitnya. Nah, kemudian menentukan intensitas hujannya sampai perencanaan hidrolikanya. Dan penanganan jangka pendek dan jangka panjangnya itu harus kita rencanakan. Apakah penanganannya berwawasan lingkungan atau tidak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini masalah pembangkit ya, seperti ini.
Ini biasanya di dalam bendungan besar dengan elevasi muka air normalnya yang cukup tinggi, ini headnya kita akan bisa mendapatkan tenaga untuk memutar turbin ya, mengubah dari energi potensial menjadi energi kinetik sehingga generator ini berputar, kita bisa mendapatkan energi listrik dari sini. Ini juga sama sebetulnya. Berapa debit yang tersedia? Berapa keandalannya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sama, masih seperti itu. Ini sistemnya seperti ini ya. Nah, ini pengendalian banjir dalam skala luas ini ya. Ini kita sudah masuk ke manajemen ini. Manajemen itu kita bicarakan pada pengembangan sumber daya air. Bagaimana kita membuatkan waduk-waduk kecil ya, bukan waduk ini, apa namanya, embung-embung kecil ya, untuk pengendalian banjir. Atau kita membuatkan semacam sumur resapan ya, nah bioretensi dan segala macamnya itu bisa kita buatkan. Atau memang kalau seandainya di daerah muara ya, itu kita bisa buatkan sistem polder. Nah itu kita bicarakan lebih detailnya pada teknik drainase. Nah, ini pengendalian banjir yang ada di Jakarta itu sudah dibuatkan 2 passing ya, 2 saluran kanal ini, yaitu kanal barat dan kanal timur. Ini semuanya untuk pengendalian banjir, pengamanan banjir di kota Jakarta. Nah ini untuk pengendalian sedimen ya, ini Sabodem di bawah Gunung Merapi karena materialnya memang banyak batu dan pasir yang berukuran sangat besar. Makanya dibuatkan seperti ini. Nah, ini seperti ini pengendalian dengan Sabodem itu seperti ini ya. Ini material yang besar-besar ya, batu, pasir yang besar, ukuran besar di sini tertahan, sedangkan airnya tetap bisa dilewatkan. Nah, ini teknik bendungan ya, kita sudah tahu ya semua ya. Nah, ini kita punya keunggulan ini, teknik sipil kita, di mana kita sudah menjalin kerjasama dengan BBWS Citandui ya. Nah, ini kita bisa ikut serta nanti di dalam pengelolaan bendungan Lewi Keris ya. Atau kita minimal bisa berpartisipasi lah dalam mendapatkan data, membuatkan model dan simulasi. Ini sangat besar manfaatnya untuk bidang keairan di kita ya. Nah, ini misalkan tipikal bendungan ini, misalnya ini seperti ini, berapa tinggi muka air normal yang direncanakan, berapa debit banjir, kemudian berapa ukuran spillway, kemudian bagaimana ini keamanan dari bendungan ini, tentu saja tidak lepas dari ilmu sipil yang lain ya. Misalnya kalau Anda masalah struktur ya, betonnya ya, Anda bicaranya masalah strukturnya. Kemudian bagaimana ketahanan ini ya, keamanan ini ya tentu Anda bicara masalah geoteknik lah seperti itu ya. Nah, tentu saja ini tidak bisa dipandang dari satu ilmu saja seperti itu ya. Nah, ini sama ya bendungan ya. Apa bedanya bendungan dengan bendung? Ada yang tahu kira-kira? Halo? Fikri Zainus ada? Apa bedanya bendung dengan bendungan? Fikri Zainus? Mangga di unmute. Ya, Pak. Ya, kira-kira apa bedanya? Kan istilahnya kan bendungan, ada bendung gitu kan. Kalau bendungan itu kan dam ya. Kalau bendung itu where. Bedanya di mana? Kalau ini kan jelas nih bendungan nih, ya. Bisa, Fikri?
Oh, Mangga dijawab. Ini saya minta bantuan Naomi dulu, ada nggak Naomi? Naomi Saragi? Ada Naomi? Mana tadi Naomi? Tidak aktif ini Naomi. Nah, ini nih yang saya maksud tadi. Ini seperti penyiar radio ya. Tidak ada ini mahasiswanya ini. Coba saya panggil Ripa Alisiana. Ada orangnya? Iya, Pak. Ya, nah, mangga. Apa bedanya kira-kira? Kalau misalnya buat fungsinya, bedanya kalau bendung buat meninggikan muka air di sungai. Oke. Kalau bendungan buat menahan aliran sungai. Gitu mungkin, Pak. Oke, ya. Bendungan itu ada tampungannya, ya. Ada tampungannya, ada volume tampungannya, ada genangannya lah, ya. Itu namanya bendungan atau istilahnya dam, ya. Nah, seperti istilahnya kita itu waduk lah, ya. Lebih keris yang direncanakan, kemudian ada jatiluhur, jati gede dan segala macamnya, ya. Nah, itu namanya adalah bendungan. Kemudian ada bendung. Bendung itu hanya meninggikan muka air. Adapun tampungan yang tersedia hanya jumlahnya sangat kecil, biasanya dikatakan tidak ada. Nah, itu ya. Itu namanya bendung ya. Itu biasanya untuk meninggikan muka air dimasukkan ke dalam intake irigasi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih Rifa ya. Nah, ini waduk ya yang kita bicarakan tadi, ini adalah bendung. Ya, ini bukan bendungan ya, bendung ya. Nah, ini bendung. Istilahnya adalah weir ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini yang menjadi pokok bahasan kita juga ini adalah perpipaan ya. Nah, distribusi pipa ini juga bisa kita rencanakan. Walaupun di bawahnya ini ada rumah pompa ini untuk pembangkit skala mikrohidro ini. Nah, ini distribusi air bersih ya, WTP, Water Treatment Plant. Ini juga bisa direncanakan, walaupun ini biasanya masuk ke bidang rekayasa lingkungan lah, ya, teknik lingkungan. Nah, ini bagian ini juga masih bagian sipil ini ya. Nah, ini konstruksinya seperti apa, ini juga sama. Ini bagian transportasi air. Nah, ini di Palembang itu sungainya, karena sungainya besar, ini dijadikan sarana transportasi. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mangga untuk ada yang ditanyakan, mangga. Ini bagian, oh masih belum ya, ini bagian perencanaan apa namanya, penjelasan masalah pembelajaran di bidang rekayasa hidrologi. Oke, mangga ada yang ditanyakan, silakan. Waktu kita Izin masih bertanya, Pak. panjang ya. Ya, mangga. Saya Diki Chandra dari kelas C. Ya, mangga Diki. Ya Pak, izin bertanya itu mengenai embung itu seperti apa ya Pak? Ya. Terima kasih. Embung ya. Oke, bedanya embung dengan waduk ya Diki ya. Iya Pak, seperti itu. Nah, di dalam satu apa namanya kajian teknis ya, dikatakan embung itu biasanya waduk dalam skala kecil. Itu biasanya dibatasi dari, kalau kita sungai ya, biasanya kan sumbernya kan ada sungai. Nah, bisa sungai, bisa run off sebetulnya. Tapi yang umum ya biasanya itu adalah sungai yang akan kita dijadikan adanya potensi tampungan di situ. Nah, tampungan ini berarti kita melihatnya nanti dari topografi ya. Nah, adanya cekungan, daerah yang cekungan yang dibatasi oleh topografi, nanti kita buatkan semacam tampungan di situ. Nah, kalau kita lihat dari
tubuh bendung ya. Tahu ya bendung yang saya lihatkan di awal tadi gambarnya. Oke, saya lihat. Nah, ini bendungnya ini, tubuh bendungnya ini kan nanti kan kita bicarakan di perencanaan bendung dan bendungan. Nah, kalau seandainya elevasi bendung ini ya dari toppingnya ini yang paling atas ini ke pondasi yang bawah kurang dari 15 meter, itu kita namakan situ atau embung. Oke ya. 15 meter ke bawah itu namanya situ atau embung. Nah, kalau lebih dari 15 meter itu namanya waduk. Nah, itu Diki ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, mangga. Nah, masalah tampungan nanti bisa dihitung secara teknis dari fungsi topografi dan luas. Itu kan sudah pernah dapat ya di apa? Mata kuliah dasar-dasar pemetaan ya. Itu kan ada itu rumus untuk mencari berapa galian dan berapa urugan ya. Cut and fill. Iya, Pak. Dan cut and fill. Itu bisa sebetulnya bisa dipakai atau pakai metode yang lain bisa dari fungsi luas dan beda elevasi masing-masing kontur. Oke, ya, mangga ada yang lain silakan. Tidak ada? Jangan lupa absen ya berdasarkan kelas ya. Kalau absensi itu untuk kepentingan fakultas sebetulnya. Kalau sama saya ya tidak mempengaruhi nilai sebetulnya. Yang penting ya capaian pembelajaran terpenuhi lah. Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti kalau ada di belakang, silakan langsung bertanya, bisa raise hand atau segala macamnya ya. Nah. Atau via kolom chat juga boleh. Oke, kita penjelasan dulu di siklus hidrologi. Nah, ini. Oke, kira-kira ya, air di muka bumi itu berubah jumlahnya tetap atau makin berkurang atau makin bertambah? Agung, Julian Agung, bertambah, berkurang, atau tetap? Tetap mungkin, Pak. Oke, tetap ya. Oke, benar ya. Jumlah air itu di muka bumi itu tetap, tapi bentuknya berubah-ubah. Nah, mengikuti siklus hidrologi ya. Nah, bisa bentuknya dalam bentuk hujan di sini ya. Ini bentuk yang utama itu bisa presipitasi, kemudian aliran di permukaan tanah ya, atau istilahnya runoff di sini, kemudian dia berinfiltrasi membentuk, nah tersimpan di dalam tanah dalam penyimpanan kita namakan groundwater ya, atau air tanah, atau ini nih dalam bentuk penguapan. Nah ini maksudnya ya. Dan transpirasi nanti digabung menjadi evapotranspirasi. Nah kira-kira seperti itu. Berarti wujudnya sebetulnya cuma ada di 3. Yang pertama kalau nggak hujan, yang kedua tersimpan di bukan 3 ya, 4 ya. Yang pertama bentuknya jadi hujan, hujan menjadi runoff, kalau tidak tersimpan di dalam tanah. Kemudian runoff itu sungai-sungai itu namanya runoff sebetulnya, debit ya. Nah kemudian terjadinya penguapan, itu bentuknya tadi 4. Nanti tinggal kita hubungkan dalam bentuk siklus, masing-masing kejadiannya kita analisis. Nah hujan, kejadian hujan, apa yang harus kita dapatkan? Ya, hujan, apa yang kita bisa dapatkan dari hujan? Intinya seperti itu. Berarti yang harus kita parameter yang kita dapatkan dari hujan, berapa banyak hari hujannya? Itu yang pertama. Kemudian berapa besaran intensitasnya? Atau curahnya dulu ya, curah hujannya berapa besar? Itu ada alat ukurnya. Bagaimana pengukurannya? Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kategori hujan tersebut? Hujannya sedang, kecil, tidak lebat, atau sangat lebat. Nah, itu nanti ada kriterianya. Akibatnya dari hujan ini, kita lihat jatuhnya di mana. Kalau jatuhnya di lahan terbuka, seperti apa?
Kalau lahannya tertutup banyak pohon-pohonnya, nah itu muncul nanti ada istilahnya ini intersepsi. Nah, seperti itu ya. Masih jatuh di tajuk tanaman, belum sampai ke tanah, dia akan terjadi penguapan kembali. Itu namanya intersepsi. Nah, kemudian hujan yang jatuh di permukaan tanah, ini saya lihat nih. Ini langsung saya blok ini, ya. Nah, ini saya blok, ini langsung. Ini berarti ini saya mau menjelaskan ini adalah satu hal yang saling berkaitan, ya. Hujan yang jatuh tadi ke aliran yang pertama itu kalau seandainya lengas tanahnya cukup baik, ini terjadi infiltrasi. Ya. Infiltrasi masuk ke dalam tanah, kemudian terjadinya rembesan atau perkolasi, kemudian dilanjutkan sampai ke istilahnya itu adalah tempat penyimpanan ya, aquifer di dalam tanah. Nah, itu menjadi cadangan air tanah. Nah, kalau infiltrasinya kecil, runoff-nya besar. Kalau infiltrasinya besar, penyimpanannya besar kan begitu. Nah, ini dipengaruhi oleh tutupan lahan. Nah, penguapan dan intersepsi dan transpirasi ini juga akan dipengaruhi oleh intersepsi ini. Tuh. Ini juga dipengaruhi nanti oleh tutupan lahan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, keterkaitannya ya. Nah, kalau presipitasi itu kan hujan ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini seperti inilah gambarnya. Ya, yang namanya siklus itu kan bisa kejadian yang berulang ya. Kejadiannya berulang bisa kita mulai dari mana saja sebetulnya. Misalnya yang untuk memudahkan kita ya kita ambil dari hujan yang terjadi di sini. Nah, kita namakan precipitation. Nah, kemudian jatuh di sini, ini sebagian diserapkan ke dalam tanah sampai tanahnya jenuh, ya infiltrasinya nanti sudah landai, artinya sudah sangat kecil, kemudian akan diubah menjadi aliran permukaan atau runoff. Nah, yang berinfiltrasi tadi keseimbangan neracanya ini groundwater. Ada yang keseimbangannya dengan sungai dalam bentuk base flow, ada yang masuknya ke zona air tanah dalam. Ya, aquifer itu nanti bisa dibagi dua sebetulnya. Ada aquifer yang tidak tertekan, ya, ada aquifer yang tertekan. Yang tertekan ini biasanya berhubungan dengan laut, ya, atau samudra di sini. Nah, di dalam perjalanannya di sini runoff, ya, yang tadi, yang keseimbangannya tadi runoff di sini. Nah, itulah yang masuk ke sungai. Itulah yang pertama mengisi air-air yang ada di sungai ya. Nah, seperti itu terus ya. Itu yang nanti akan terjadi penguapan di sini. Penguapan itu terjadi di semua permukaan berarti ya. Ada yang di tanaman ya, ada yang di permukaan badan air itu terjadi evaporasi ya. Ini terjadi evapotranspirasi secara keseluruhan membentuk uap air dan membentuk awan kembali, itu yang akan berkumpul menjadi jenuh, itu yang akan menjadi hujan kembali. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Kalau yang model seperti ini, kalau ada salju di sini, kebetulan di kita itu tidak ada ya. Nah, seperti ini. Nah, ini air tanahnya tadi ya bermuara ke sungai dan segala macamnya. Ini cadangan air tanah dalam bermuaranya ke samudra. Nah, seperti itu aja sebetulnya ya. Nah, di dalam perjalanan ini tentu saja ininya sangat kompleks. Ya. Perjalanannya sangat kompleks. Nah, ini seperti ini ya. Nah. Oke ya. Nah, ini yang lebih detailnya seperti ini. Ini cadangan air di atmosfer, berarti kita itu punya cadangan air di beberapa tempat sebetulnya. Ada yang cadangan air di atmosfer seperti ini ya, atau jatuhnya di puncak pegunungan dalam bentuk salju ya. Di kita di daerah Jawa saya rasa tidak ada ya, tapi di Papua katanya ada ini. Nah, kalau jatuhnya di tempat recharge area di sini ya, recharge area ini menjadi cadangan air tanah. Kalau tidak ya jenuh, tanahnya sudah jenuh ya, ini yang akan menjadi limpasan permukaan yang mengisi sungai, waduk dan segala macamnya.
nanti ya kita lihat antara infiltrasi dengan base flow nanti akan mengisi air di sungai pada musim kemarau. Nah, nanti kita bisa pisahkan itu. Oke, nah ini lebih detailnya seperti ini. Ini siklus hidrogeologi saya namakan ya, ini. Nah, ini yang tadi ya. Hanya di sini lebih detailnya ada aliran air tanahnya ya di sini. Tapi intinya sama saja. Bagian-bagiannya sama saja. Nah, ini penjelasan yang lebih detailnya seperti ini. Ya, saya rasa ini mahasiswa bisa baca ya. Bisa baca lebih detailnya seperti apa ya. Nah, ini kita bicarakan dalam satu DAS ya, daerah aliran sungai. Nanti tugas mahasiswa itu saya ingin ada merencanakan setidaknya bisa menganalisis DAS lah ya. Menganalisis DAS itu seperti apa. Nah, di dalam satu kawasan DAS, daerah aliran sungai, kita biasanya dalam manajemen itu kita selalu bagi 3 ya, terutama DAS yang sangat penting ya, yang prioritas 1 dalam penanganannya. Ini kita bagi dalam kawasan hulu, upstream, middle stream, dan downstream di sini. Nah, penanganannya ini tentu berbeda. Di daerah hulu ya, upstream ini masih berupa kawasan hutan. Ini di kawasan konservasi ini harus dijaga ya, walaupun ini ya kalau kita lihat tidak sepenuhnya menjadi daerah konservasi begitu ya. Nah, sampai di daerah tengah di sini inilah perencanaan waduk atau situ untuk menampung air-air yang di sini. Ini namanya daerah produksi air ya, di daerah evapotranspirasi ini sampai ke sini. Nah, sedangkan di daerah hilir ini ya, tengah ini masih bisa perubahan tata guna lahan tapi secara terbatas. Di daerah hilir itu ya boleh sebetulnya ya, boleh, sangat diperbolehkan adanya perubahan tata guna lahan karena memang daerahnya daerah pemanfaatan gitu ya. Nah, ini makanya kalau kita lihat di dalam berita yang menjadi sungai yang sering masuk ke berita itu adalah Sungai Ciliwung karena memang mencerminkan suatu kawasan atau DAS yang sangat ideal untuk ditetapkan ini. Di mana kawasan puncak itu adalah kawasan hulunya, upstreamnya di sini sampai ke tengah kota Bogor. Nah, itu dulu sangat banyak waduk yang direncanakan di zaman Belanda. Situ maupun waduk ya. Walaupun karena adanya perubahan tata guna lahan di sini, di daerah hulu ini mengakibatkan pendangkalan di waduk situ ya, sedimen, sehingga ya ini akhirnya berkurang tampungannya. Akibatnya apa ya? Ini banjir terus ya, istilahnya banjir kiriman itu, walaupun sebetulnya secara alamiahnya banjir kiriman itu tidak ada. Air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini dalam satu manajemen DAS ya, kita selalu bagi 3 di sini. Ada daerah hulunya ya, ada daerah tengahnya, kemudian daerah hilirnya. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Ini jumlah air ya yang ada di darat dan di air ya, dan di laut ya, satuannya seperti apa? Ini seperti ini. Kemudian nah, ini saya rasa bisa dibaca lah ya, jumlah air sama ini. Nah, ini tidak kalah penting, ini persamaan water balance. Ini sebetulnya bisa kita detailkan kembali dari persamaan-persamaan ini. Yang pertama itu ya, sumber airnya itu biasanya kan dari hujan. Hujan bisa dalam bentuk tahunan biasanya kita ambil. Jumlah hujan itu akan sama dalam kejadiannya, ini adalah evapotranspirasi ETA. Kemudian ditambah total runoff di sini, ditambah delta GS ya, perubahan cadangan penyimpanan dari groundwater storage-nya. Seperti ini. Tentu saja ini saling berkaitan. Ini melahirkan persamaan yang kompleks, ini juga melahirkan persamaan yang kompleks, ini juga melahirkan persamaan yang kompleks. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, Mangga, ada yang ditanyakan sampai di sini? Mangga, silakan. Kalau tidak, ini bahan saya sudah habis ya. Silakan.
Pak izin bertanya Pak. Ya, mangga. Penyebab air tanah asin itu apa ya Pak? Soalnya kan sumbernya juga kan dari hulu gitu Pak. Oke, Habib ya. Iya Pak. Oke. Air asin ya. Ini biasanya terjadi di daerah muara ya. Daerah pantai ya. Iya Pak, dekat pantai. Oke. Begini ya. Nah, ini oke, saya ambil yang mana ya di sini. Oh, nggak ada di sini lah. Gini. Ini kan ada yang saya istilahkan tadi kan ada groundwater ya. Air tanah. Nah, air tanah itu kan menempati ada dua posisi sebetulnya. Ada air tanah dalam, ada air tanah dangkal. Kejadian yang di Jakarta itu kedua-duanya terjadi di air tanah dangkal dan air tanah dalam. Nah, memang ada dua pendapat, terutama di daerah Jakarta ya. Atau saya jawab secara umum dulu saja, nanti saya hubungkan di daerah Jakarta, di Teluk Jakarta ya. Nah, seperti ini. Kalau dari massa jenis, lebih berat mana? Air laut atau air tanah? Atau air murni? Lebih berat air laut Pak. Oke, air laut kan gitu ya. Nah, kalau terjadi pemompaan secara besar-besaran di lapisan akuifernya tadi ya, memang saya ingin membuatkan mata kuliah air tanah ini sebetulnya. Tapi belum tercapai, mudah-mudahan di perubahan kurikulum baru nanti saya akan tambahkan teknik air tanah. Ini ya. Nah, kalau seandainya tadi di lapisan akuifernya tadi terjadi pemompaan yang sangat besar-besaran ya. Nah, itu kan air tanahnya kan kosong tuh. Ternyata kalau kita lihat dari siklus ini tadi ya. Nah, siklus ini tadi ya. Tuh. Ya, di pinggir pantai ini kan berhubungan dengan laut ini. Artinya apa? Kalau di sini kosong, maka yang akan mengisi lapisan ini adalah air laut. Walaupun disebutnya sebetulnya tekanannya sangat tinggi. Nah, makanya kalau di suatu daerah di muara samudra, di dasar samudra atau di dasar laut itu bisa ditemukan air yang tidak asin. Itu akibat apa? Ini aliran air tanah ini. Karena aliran air tanah itu sangat dinamis sebetulnya. Nah, seperti itu Habib ya. Nah, paham ya Habib ya? Sehingga terjadi keseimbangan neraca di sini, neraca tekanan. Sedangkan di sini kan dilakukan pemompaan terus ya. Artinya apa? Intrusi air laut selalu terjadi akibat pemompaan air tanah yang berlebihan. Nah, itu yang terjadi di Jakarta menurut pendapat yang pertama ya. Nah, itu selalu terjadi itu. Pendapat yang kedua, di daerah Teluk Jakarta itu dulunya memang daerah muara, daerah pantai. Nah, akibat itu memang airnya dari dulunya sudah mulai asin itu katanya. Nah, begitu ya, Bib ya. Tapi secara teoritis memang adanya intrusi air laut itu akibat pemompaan air tanah yang sangat besar. Inilah cara gampangnya begini. Kalau orang menggali sumur, pernah lihat nggak? Dia selesai menggali itu kalau ketemu lapisan apa? Dia akan berhenti. Lapisan pasir. Nah, itu lapisan pasir itu kan aquifer sebetulnya. Ya. Nah, kalau lapisan pasir itu kan mudah untuk dialirkan oleh air ya. Dimasuki oleh air ya, sehingga airnya jenuh ya. Artinya jenuh itu, lapisan jenuh itu lebih banyak airnya daripada pasirnya. Oke ya. Kalau airnya kosong bagaimana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, adanya land subsidence. Katanya kan laju penurunan muka tanah di Jakarta itu kan terus terjadi itu. Yang kedua, intrusi air laut ya. Air laut yang menyusup ke dalam lapisan akuifernya tadi. Oke, kira-kira begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mangga. Ada yang lain silakan. Silakan, mangga. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada ya, nanti kita masih sebetulnya masih sampai jam 12 ya.
pertemuan kelas A, B, dan C bisa dilanjutkan dengan grup WA ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan silakan ya. Sepakat ya? Halo, sepakat kira-kira? Sepakat Pak, ya. Sepakat Pak. Oke, mangga. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan nanti kita lanjutkan di grup WA. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah Pitkon kita kali ini ya. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bermanfaat. Mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, tanggung jawab saya bisa diterima oleh mahasiswa untuk memberikan mata kuliah ini. Walaupun saya tidak bisa 3 kali, tapi saya menyediakan spare waktu sampai jam 12 untuk diskusi. Insya Allah saya akan tetap layani sampai jam 12 nanti untuk diskusi. Ataupun bisa saya layani di luar jam tersebut. Mangga, saya tidak membatasi waktu sampai jam 12 saja ya. Baik saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri kegiatan ini ya. Saya izin live dari Zoom ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.